اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin, jamaah kajian subuh yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita, sehingga dengan izin dan anugerah dari Allah kita masih bisa hadir satu majelis yang dimuliakan Allah, di tempat yang dimuliakan oleh Allah dan di waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai investasi akhirat kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini pembahasan kita berlanjut kepada seri kajian tentang rukun Islam. Kita sudah membahas selama beberapa pertemuan tentang persoalan hati, penyakit hati dan obat-obat hati. Meskipun belum semua bisa dicakup, tetapi beberapa hal yang sudah disampaikan sebelumnya itu bisa memberikan kepada kita cara-cara bagaimana kita membersihkan hati kita. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu persoalan yang penting di dalam agama kita, yaitu tentang persoalan sholat. Bagaimana sholat itu muncul, apa yang menjadi maksud dan tujuan dari sholat itu, dan bagaimana nanti pelaksanaan sholat berdasarkan pandangan para imam madhab, terutama kita akan bahas lebih fokus pada madhab Syafi'i. Kajian ini adalah kajian tematik, sehingga kita tidak menggunakan kitab fikih secara lebih rinci ya, nanti poin-poin penting yang disampaikan. Beda kalau kita menggunakan kitab fikih, maka pembahasannya bisa berkali-kali pembahasan dan pertemuan. Yang pertama terkait dengan sholat. Jadi persoalan sholat ini bukan ibadah yang murni diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi sholat ini sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman Nabi Adam sampai nabi-nabi berikutnya, sampai Nabi Muhammad SAW, itu sholat selalu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka kata sholat itu bukan murni dari bahasa Arab. Sholat. Kata sholat itu diambil, diadopsi dari bahasa lain yang kemudian menjadi Arab atau Arabisasi. Jadi diarabkan. Sama dengan bahasa Arab yang diindonesiakan, sehingga menjadi bahasa Indonesia. Kita nggak lagi kenal bahasa Arabnya, tapi udah jadi bahasa Indonesia. Seperti apa? Jilbab, masjid, mushola, apalagi itu Pak? Banyak tuh. Termasuk istilah zakat, kemudian sholat dan lain sebagainya, itu sudah mengalami indonesiasi atau indonesiasisasi lah Pak. Jadi diindonesiakan. Nah, termasuk kata sholat. Sholat ini berasal dari bahasa Aramia, Aram. Bahasa Aramia ini bahasa yang paling lama. Dan bahasa yang digunakan oleh Nabi Isa alaihissalam, kitab Injil, itu bahasa awalnya bahasa Aramia. Nanti kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Lalu ke bahasa
Ibrani dan seterusnya. Tapi asal mulanya itu berasal dari bahasa Aramia, dari kata salat, salautah, selota. Kata selota dari salautah. Yang di dalam bahasa Aramia artinya itu al-inhina, membungkuk. Makanya orang kalau sholat itu pasti berdiri, membungkuk dan sujud. Itu sholat. Kemudian bahasa selota itu digunakan ke dalam bahasa Ibrani, Yahudi. Jadi solautah. Sehingga dikenallah istilah salawatul Yahud. Apa itu? Biara-biara tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Nah, dari kata ini Islam ngambil tuh. Ngambilnya dari mana? Dari ahlul kitab. Makanya pembicaraan tentang ahlul kitab di Quran banyak tuh diceritain. Nah, salah satu konsep yang diambil adalah istilah salat. Dari salauta, dari selota. Lalu kita bisa simpulkan bahwa istilah ini saja kita mengambil dari bahasa sebelumnya. Yang berikutnya adalah di dalam sholat dari dulu sampai sekarang itu modelnya ada dua bentuk. Ini diambil dalam kitab Tarikhus Sholat, kitab sejarah sholat. Kitabnya nggak tebal sih, tepis. Tapi di sana disebutkan bentuk-bentuk sholat dari zaman dulu sampai zaman sekarang, baik agama-agama Ibrahimi dan agama-agama lain, itu hampir mempunyai dua bentuk. Yang pertama adalah bentuknya diam, berpikir, merenung, berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sholat. Makanya orang kalau sholat itu harus tumaknina, harus diam. Kemudian dia berpikir, merenungkan segala nikmat yang diberikan oleh Allah, kemudian berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada al-qiyam, kemudian ada as-sukut was-sukun. Jadi dia berdiri, diam, tenang. Qa'iman baina yadayillah, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sholat tuh. Maknanya seperti itu. Makanya kalau tanya, sama enggak sholat Nabi Adam dengan Nabi Muhammad? Sama. Tidak beda. Nanti waktu-waktunya yang berbeda. Tapi bentuk sholatnya sama. Kedua, bentuk sholat yang kedua adalah dia bergerak, melakukan gerakan. Kemudian melakukan sikap diam. Disertai dengan ucapan-ucapan. Zikir. Kalau bahasa kita ya zikir. Pujian-pujian kepada Allah dan doa-doa kepada Allah. Itu ucapan. Makanya orang melaksanakan sholat itu bergerak. Melakukan pergerakan. Dari dulu sampai sekarang sama Pak. Nah kemudian di dalam Islam bentuk sholat itu adalah penggabungan antara al-qiyam, war-ruku, was-sujud, wad-dzikru, wad-du'a. Penggabungan antara berdiri, ruku, sujud, kemudian mengucapkan pujian-pujian kepada Allah dan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sholat makna hakikinya itu. Di dalam bahasa Aramia, lalu diambil ke dalam bahasa Ibrani, lalu kemudian diadopsi oleh Islam agama kita menjadi salat. Lalu diadopsi lagi oleh orang Indonesia menjadi istilah salat yang diindonesiasikan. Mengalami proses indonesiasisasi. Susah banget ngucapin ya. Nah, itu salat. Oleh karena itu, maka salat zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW itu nggak beda. Pernah seorang ustadz ditanya, gimana sholatnya nabi-nabi sebelumnya? Apa kata dia? Saya nggak tahu karena nggak ada informasi yang jelas dari Nabi tentang sholatnya para nabi sebelumnya. Sebenarnya ada informasi yang jelas. Informasinya itu pada hadis yang sebelah sini. Yang pertama, kita untuk membuktikan apakah memang sholat itu adalah kesinambungan dari praktek-praktek sebelumnya. Coba Bapak lihat surat Yunus ayat 87. Di dalam surat Yunus ayat 87, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada kita
Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblah wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Kata wa aqimus shalah ini kepada Nabi Musa. Kami telah mewahyukan kepada Nabi Musa dan saudaranya Harun untuk menetap di satu tempat, di satu rumah, di sebuah kota. Waj'alu buyutakum qiblah. Dan jadikanlah rumah-rumah kalian itu sebagai kiblat. Wa aqimus shalah. Dan tunaikan, tegakkan salat. Kira-kira Nabi Musa salat nggak, Pak? Salat. Salatnya seperti yang saya katakan tadi. Gerakan-gerakan ada qiyam, wa ruku, wa sujud, wa dzikru, wa du'a. Nabi Musa. Kemudian Nabi Isa. Nabi Isa dalam surat Maryam ayat 30 sampai 31 diinformasikan oleh Allah, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kata Nabi Musa, qala, dia berkata, inni abdullah, saya ini hamba Allah. Ataniyal kitaba, yang diberikan Allah Alkitab, Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah jadikan aku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah jadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Kata Nabi Isa. Wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah wasiatkan, perintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat. Makanya ibadah orang-orang Kristen sekarang keliru, Pak. Kalau dia ikuti Nabi Isa, itu keliru. Bernyanyi-nyanyi, duduk. Kita bukan menghina ya, tetapi kalau dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu keliru. Ibadahnya gimana? Nabi Isa ibadahnya seperti kita, sholat. Makanya nanti di akhir zaman Nabi Isa sholat di belakang Imam Mahdi. Sholat seperti kita. Karena dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sholatnya sama, prakteknya sama. Termasuk zakat diperintahkan dari Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, persoalan zakat, persoalan sedekah itu sudah ada. Makanya dianggap rukun Islam. Kenapa dianggap rukun Islam, fondasi Islam? Karena dia adalah satu syariat universal. Syariat abadi yang akan berlaku terus-menerus, nggak akan hilang. Makanya jadi rukun. Apa itu? Salah satunya adalah sholat, zakat, puasa, haji. Puasa disyariatkan nggak kepada umat-umat sebelum kita? Syariatkan nggak, Pak? Syariatkan. Haji? Zaman Nabi Adam sudah ada haji. Sampai kemudian zaman Nabi Ibrahim, lalu sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Itu sudah ada haji. Haji kita adalah penyempurnaan haji-haji sebelumnya. Coba baca surat Al-Imran ayat 39 tentang Nabi Zakaria. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Kata Allah, fanadathul malaikat. Malaikat itu berseru kepada Nabi Zakaria, wa huwa qa'imun yusalli. Nabi Zakaria dalam keadaan berdiri bersolat. Berarti solatnya apa tuh? Berdiri, dia melaksanakan solat. Fil mihrab, di satu tempat yang disebut dengan mihrab. Berarti dari 3 ayat ini itu bisa disimpulkan bahwa para nabi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan salat sebagaimana kita salat. Kalau kita lihat ke dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada satu hadis yang hadis ini memberikan jawaban terhadap pertanyaan seperti apa sih salatnya para nabi dan rasul. Coba lihat di hadis itu, Pak. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma
Anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, "Inna ma'syaral anbiya'i umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khiri sahurina wa an nadha'a aymanana ala syama'ilina fi shalah." Ini hilang titiknya. Kata Nabi, sesungguhnya kami para nabi, kata Nabi yang bilang, sesungguhnya kami para nabi umirna, diperintahkan. Diperintahkan apa? Bita'jili fitrina, untuk menyegerakan berbuka kalau puasa. Berarti sama kan dengan Nabi Muhammad. Dari zaman Nabi Adam, kalau Anda berbuka disegerakan. Takjil kan. Kemudian diartikan secara keliru oleh orang Indonesia. Takjil, makanan. Orang Indonesia emang pikirannya makanan mulu kan. Jadi takjil itu menyegerakan. Bukan makanan itu. Jadi penerjemahan yang keliru. Sebagaimana menerjemahkan muhrim. Itu orang Indonesia. Muhrim itu orang yang memakai pakaian ihram. Muhrim. Tapi diartikan oleh masyarakat kita, jadi bahasa kita. Di kamus, muhrim itu adalah orang yang dilarang untuk dinikahi. Kan salah itu. Sama dengan takjil. Kita nyari takjil, takjil dicari-cari. Takjil itu artinya menyegerakan berbuka. Nah itu keliru tuh, tapi karena udah jadi bahasa ya kita terimalah. Yang dianggap takjil adalah makanan. Padahal maksudnya adalah menyegerakan untuk berbuka. Itu pertama. Yang kedua, wa ta'khiri sahurina, mentakhirkan sahur. Kalau kita melaksanakan sahur, itu afdolnya di akhir. Tapi jangan terlalu kepepet dengan waktu subuh, nanti repot tuh. Tapi di akhir, misalnya jam 4, masih ada waktu tuh. Atau jam 4:10. Jangan sahurnya jam 1 malam. Atau jam 2 malam, itu terlalu cepat. Kalau yang afdolnya, yang bagus adalah mentakhirkan. Itu kata Nabi. Kami para nabi. Berarti semua nabi. 124.000 nabi. Sama. 313 rasul. Berarti semua nabi dan para rasul sama dengan Nabi Muhammad SAW. Wa an nadha'a aymanana ala syama'ilina fi shalah. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, gini nih Pak. Begini. Tangan kanan di atas, ini tangan kanan, tangan kiri di bawah. Berarti bagaimana? Gini kan? Berarti sama enggak? Sama tuh. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, sholatnya berdiri, angkat, ruku, sujud, sama dengan kita. Cuma nanti bedanya adalah Nabi Adam disyariatkan sholat pada waktu subuh. Kemudian nabi-nabi lain ada yang waktu zuhur. Ada nabi lain waktunya adalah waktu asar. Ada yang waktu maghrib seperti Nabi Isa. Ada yang waktu misalnya Isya. Nabi Muhammad SAW menggabungkan semua waktu. 5 rakaat. Atau 5 waktu. 17 rakaat. Berarti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu penyempurnaan. Dari sholat-sholat yang telah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Yang bentuk sholatnya sama. Nabi yang bilang kok. Memerintahkan kepada kami untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Berarti sholatnya adalah sama. Lalu apa yang menjadi maksud dan tujuan atau maqasid syariah fi shalah? Apa yang menjadi maksud tujuan syariat sholat itu? Semua syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan yang paling umum adalah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umum. Tetapi secara rinci di dalam Al-Qur'an itu dirinci itu. Tujuan dari sholat itu adalah sebagai solusi terhadap setiap persoalan yang Anda hadapi. Makanya Nabi Muhammad SAW kalau ditimpa satu persoalan yang membuat sulit,
atau yang menyedihkan dirinya, maka faragha ila shalah. Atau faza ila shalah, maka dia cepat-cepat melaksanakan salat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, salat itu menjadi penolong. Dan ini disebutkan dalam 2 ayat di dalam surat Al-Baqarah, ayat 45, 153, nanti dicek. Dipelajari itu. Apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Perintah ini atau ayat ini diawali dengan perintah al-amru. Al-amru itu yadullu 'alal wujub, menunjukkan kepada sesuatu yang wajib. Kata Allah wasta'inu, dari kata ista'ana, yasta'inu, ista'in. Karena dia domirnya adalah antum, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai isti'anah, penolong. Tapi saya nggak akan bahas tentang sabarnya, nanti kita akan bahas salat. Bagaimana salat bisa menjadi penolong? Yang kedua, ayat 153 surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang beriman, kata Allah, ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan salat itu sebagai penolong. Berarti ada 2 ayat yang sama redaksinya. Kenapa? Karena di dalam salat itu, kalau Anda laksanakan dengan benar, itu mengandung unsur tazallul, merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kita di hadapan Allah, yang kemudian nanti akan berimplikasi pada merendahkan hati kita terhadap makhluk lain yang disebut dengan tawadhu. Orang kalau melaksanakan sholatnya benar, Pak, itu ada perasaan tawadhu terhadap orang lain. Kedua, ikhlas. Ketika orang melaksanakan sholat, dia melaksanakan hanya untuk Allah. Maka kalau seandainya ini mempengaruhi perilakunya, maka apa yang dia lakukan setelah sholat itu hanya untuk Allah, bukan orang lain. Kalau orang melaksanakan sesuatu untuk Allah, maka dia nggak akan pernah kecewa. Tapi kalau melaksanakan sesuatu karena sesuatu yang lain, kalau dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan dari sesuatu itu, dia akan kecewa. Dan banyak dari kita sering kecewa, Pak. Kita berharap kepada A, tapi A tidak memberikan harapannya kepada kita. Kecewa kita. Kita berharap diberikan pekerjaan oleh si B, sudah dijanjikan, tetapi si B malah mengingkari janjinya. Kecewa nggak, Pak? Kecewa. Kenapa? Karena kita bersandar kepada makhluk, bukan kepada Allah. Seperti kasus Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam pada saat berada di penjara itu kan mentakwilkan mimpi 2 orang. Pernah dengar ceritanya, Pak? Di penjara ada 2 orang minta ditakwilkan mimpinya karena dilihat Nabi Yusuf ini orang soleh, orang yang rendah hati, tenang, ibadah, dan sering berzikir kepada Tuhannya. Dilihat ini orang soleh ini. Saat itu persoalan takbir mimpi menjadi sesuatu yang sangat menjamur di sana. Takbir mimpi. Maka dimintalah kepada Nabi Yusuf untuk mentakbirkan mimpinya. Kata Nabi Yusuf, ringkat katanya, yang satu akan dibebaskan, yang satu akan dihukum mati. Itu singkatnya seperti itu. Kepada orang yang dibebaskan, Nabi Yusuf bilang, nanti kalau kau keluar dari penjara, beritahu kepada raja, saya tidak melakukan kesalahan. Saya di penjara ini tidak satu pun kesalahan yang dilakukan. Tapi apa yang terjadi? Fa'ansahu dzikra rabbih. Orang itu dilupakan oleh Allah untuk memberitahu kepada tuannya, yaitu rajanya. Nabi Yusuf ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bersandar kepada makhluk. Bukan malah dapat solusi, tapi malah diperpanjang tahanannya. Akhirnya Nabi Yusuf sadar, dia sudah melakukan keliruan, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Nabi saja, Pak, berpikiran, bersandar pada makhluk, Allah tegur, itu dosa itu. Kalau kita setiap saat bersandar pada makhluk, Nabi
Makanya tidak heran kalau Nabi itu ujiannya berat. Kenapa? Karena Nabi contoh. Berpikiran untuk bersandar kepada makhluk saja Allah tegur. Apa? Saya yang menciptakan semua, kata Allah. Kenapa Anda bersandar pada makhluk? Kalau saya mau keluarkan, kau akan keluar. Akhirnya setelah dia bersandar kepada Allah, lalu dia dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui takbir mimpi yang dialami seorang raja Mesir dan bisa ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nah, makanya ada satu hadis Nabi Muhammad SAW di sini disebutkan walidzalika di atas itu walidzalika nara ahlal khairi indan nawaibi muttafiqina 'alal faza'i ila shalah. Oleh karena itu kita melihat orang-orang yang melakukan kebaikan ketika ditimpa musibah muttafiqina 'alal faza'i ila shalah, mereka sepakat untuk mencari solusi terhadap musibah itu al-faza' ila shalah. Buru-buru melaksanakan salat. Itu kuncinya. Kalau kita ditimpa masalah, persoalan apapun, jangan disebarkan kepada orang lain. Jangan diceritakan kepada orang lain. Karena semakin Anda bercerita kepada orang lain, itu menjadi tambah masalah, Pak. Kenapa? Orang itu akan bercerita kepada orang lain. Si A itu, tadi saya diceritain, habis konflik sama istrinya, ngedibuatin kopi katanya. Orang itu nyebarin lagi di grup lain. Akhirnya terjadilah berita tentang itu. Kalau kita ada masalah, maka cepat-cepat minta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat. Al-faza ila salat. Karena alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza hazabahu amrun, kalau ditimpa satu persoalan, faza'a ila salat. Cepat-cepat dia melaksanakan salat. Yang kedua, di dalam Al-Quran itu disebutkan salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Di sini pakai inna. Inna ini harfu taukid. Yang mengatakan bahwa ini bukan persoalan biasa. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Itu dijamin oleh Allah. Salat yang mana? Salat yang khusyuk. Kenapa salat yang khusyuk bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Karena kalau kita memperhatikan makna salat dan benar-benar kita melaksanakan salat seperti kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan memberikan pengaruh bahwa kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita salat ini, Pak. Makanya orang kalau salat itu seakan-akan bermunajat kepada Allah. Seakan-akan dia berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya supaya kita bisa menikmati dialog dengan Allah, maka syaratnya adalah pahami makna bacaan salat. Minimal bacaan-bacaan yang penting. Seperti apa? Al-Fatihah. Itu harus dipahami. Anda nggak usah belajar bahasa Arab, tapi cukup belajar memahami makna dari Al-Fatihah. Kenapa? Karena belajar bahasa Arab lama. Tapi yang kita pelajari adalah memahami terjemahan atau makna dari bacaan Al-Fatihah. Yang kedua apa? Memahami bacaan-bacaan zikir dalam sholat. Misalnya pada saat ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Paham artinya. Kalau kita paham artinya enak. Seakan-akan kita memang sedang bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala dan Allah ada di hadapan kita. Dan kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah, kira-kira berani nggak melaksanakan apa yang menjadi larangan Allah? Berani nggak, Pak? Nggak berani. Saya berikan contoh. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu diceritakan seorang ulama besar namanya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Beliau ini termasuk rujukan persoalan tasawuf ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kita
Ahlussunnah wal Jamaah kalau merujuk tasawuf itu rujukannya kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Dia punya banyak santri, Pak. Banyak murid. Tapi di antara satu murid itu, di antara banyak muridnya cuma satu saja yang dia berikan perhatian. Sampai murid-murid yang lain ini menjadi cemburu. Sampai muncullah perkataan-perkataan dari muridnya yang didengar oleh gurunya, Syekh Junaid Al-Baghdadi. Bukan Junaid Al-Batawi ya. Karena ada juga Syekh Junaid Al-Batawi, ulama besar. Hidupnya semasa dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, Syekh Junaid Al-Baghdadi ini dengar nih, murid-muridnya ini cemburu nih. Dikumpulkanlah di satu tempat. Kata Syekh, kalian saya akan perintahkan untuk pergi ke pasar, mencari seekor ayam dan menyembelih di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Cerita ini mungkin sering saya ulang, tapi ini penting untuk jadi renungan kita. Akhirnya masing-masing santrinya pergi ke pasar, masing-masing membeli ayam, dan masing-masing mencari tempat untuk menyembelih ayam di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Cari-cari. Ada yang pergi ke hutan. Tengok kanan, tengok kiri, dilihat nggak ada orang, dia sembelih ayam itu. Ada yang pergi ke lautan, di pantai, dilihat nggak ada orang, dia sembelih ayam. Ada yang pulang ke rumahnya, masuk ke rumahnya, masuk ke kamarnya, dia matiin lampu, lalu kemudian dia sembelih ayam itu. Pokoknya yang penting tidak diketahui oleh siapapun. Tibalah saat di mana mereka membuat laporan kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Nah, di antara mereka cuma satu yang nggak melaksanakan perintah, yaitu santri yang sangat dicintai oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi. Nah, santri-santri lain mencibir ke santri itu. Tuh lihat tuh, kiai itu suka banget sama si A. Si A ini malah nggak laksanain perintahnya nih. Akhirnya ditanya sama Syekh Junaid Al-Baghdadi, kenapa engkau tidak melaksanakan perintahku? Apa kata santri yang disayangi oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi? Saya telah melaksanakan perintah Pak Kiai. Saya ke pasar. Saya membeli ayam, lalu kemudian ayam itu saya akan sembelih. Tapi dimanapun tempat untuk menyembelih yang tidak diketahui oleh siapapun, saya nggak temukan itu. Karena setiap kali saya mau sembelih, saya merasa Allah mengawasi saya. Berarti nggak ada satu tempat pun kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Junaid Al-Baghdadi tersenyum. Dia bilang sama santri-santri yang lain, kalian tahu kenapa saya lebih mencintai dia ketimbang kalian? Karena sifat muraqabahnya itu tinggi banget. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang selalu diawasi oleh Allah, dia punya perasaan seperti itu, yang itu buah dari sholat, maka dimanapun dia berada, pasti dia tidak akan pernah melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasti dia akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bukan cuma kita ucapin aja, sholat ente. Sholat mencegah perbuatan keji mungkar. Pas selesai sholat, sendal orang hilang. Kan begitu kan? Bukan seperti itu. Sholat yang benar-benar memberikan pengaruh, yaitu sholat khusyuk. Sholat yang penuh dengan ketenangan. Kapan-kapan kita akan bahas tentang itu. Yang ketiga, al-jannah. Jannatul Firdaus. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang-orang beriman yang salatnya khusyuk. Siapa mereka? Ulaika humul warisun. Mereka itu adalah para pewaris. Pewaris apa? Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka mewarisi surga Firdaus, mereka kekal. Surga Firdaus, surga tertinggi dari surga-surga yang diciptakan dan disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat orang-orang yang taat kepada Allah. Yang tertinggi Firdaus. Nah, salah satu yang bisa membuat kita masuk ke surga Firdaus, salat yang khusyuk. Saya pikir itu mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi memperbaiki salat kita supaya salat kita lebih khusyuk, karena khusyuk itulah yang menjadi ruhnya salat kita, memahami bacaan, gerakan-gerakan, rapi, tenang, sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan Rasulullah dalam 4 madhab itu. Kemudian nanti akan memberikan pengaruh terhadap perilaku kita di dalam kehidupan kita. Allahul musta'an, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.